Kerja itu enak kalau kita nyaman gitu. Masanya tuh anak kecil tumbuh lagi lucu-lucunya tuh, ngerangka atau itu. Tinggal rasanya enggak deh. Sudah pulang aja. Buat teman-teman di luar sana, tolong sempatkan foto. Foto keluarga, foto keluarga terutama. Sempatkan. Orang tua, Bapak Ibu. Mumpung ya. Yes, mumpung masih ada. Selamat siang rekan-rekan. Sehat Kak? Sehat selalu. Ya, ini konten terbaru kita Kak. Apa Kak? Ini konten lebih TK. dekat. Jadi ini merupakan ya kita ngobrol lebih dekat dengan seseorang Kak. Kita harus tahu dalamnya baru berkesim. Terus kita kedatangan misteri guest ini Kak. Misteri guest. Itu sini Kak. Oh iya. Tamu agung ini ya. Tamu agung. Jadi memang kita akan ngobrol lebih dekat dengan misteri guest yang satu ini. Jadi teman-teman pasti penasaran siapa? Oke, kita buka. Oke, Kita buka 1, 2, 3. Iya. Oke. Ini dia misteri guest kita kali ini. Bahasa perasaan untuk rekan-rekan yang datang ke sini pasti udah tahu ya. Udah tahu ya. Udah familiar. Yang di depan. Tapi nanti kita akan tanya lebih dalam ya Kak Dimas ya, siapa saja. Oke, boleh kenalan dulu siapa dan di bahasa perasaan sebagai apa ini? Oke, nama saya Kuku. Jadi di bahasa perasaan tuh saya sebagai admin. Jadi saya sebagai adminnya bahasa perasaan. Jadi kalau ada teman-teman di luar sana yang mau tanya-tanya, tapi biasanya saya yang jawab. Itu yang perkenalan di depan biasanya saya. Itu kalau di bahasa perasaan studio. Tapi kalau di bahasa perasaan photo work, saya sebagai supporting. Supporting, betul. Jadi yang nyeport Iya. Saya sebagai supportingnya. Iya. Jadi admin ya yang balesi gitu ya. Yes. Pernah genit nggak ini? Ya, Iki. Tolong yang di rumah jangan lihat ya. Oke. Enggak lah, profesional. Kayak orang genit ya. Jadi admin ya, emang admin rangkap kayaknya. Rangkap. Admin kemudian customer service juga ya. Kalau di bank ya kita agak profesional ya. Customer service. Customer service betul. CS ya. Counter Strike ya. Counter Strike. Kak Ugo sebagai admin, customer service, kemudian apa lagi di sebelah Supporting. Oh, Sporting itu contohnya apa Kak? Supporting itu ya tukang bawa-bawa lah Kak. Enggak, jadi supporting itu yang membantu ketika teman-teman nih butuh apa, saya yang membantu menyediakan seperti itu. Tapi memang penting ya Kak ya. Di di pernikahan memang perlu yang misalnya baterai apa aja bisa Kak Dimas? Ya, baterai, lampu, lighting terutama. Karena persiapannya pernikahan kan luar biasa ya. Jadi gak hanya moto aja tapi juga persiapan prepare lampu, konten kreator juga ya. Konten kreator, insya Allah lah. Ini yang bikin di balik layar, extra time, hiruk pikuk. Andalan kita hiruk pikuk. Ini yang bikin ya. Ini orangnya. Oke, jadi di bahasa perasaan udah berapa lama? Di bahasa perasaan udah dari Desember 2019. Alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berjalan berapa tahun? Tahun lebih lah. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun. Menuju 2 tahun ya. Menuju 2 tahun. Setahun jalan lah ya, setahun lari ya. Setahun jalan dulu dong. Iya. Lari setelah Setahun merangkak. Waktunya merangkak ya. Merangkak. Oke, jadi Kak Ugo setahun di bahasa setahun lebih ya. Sebelumnya kerja di mana Kak Ugo? Sebelumnya saya kerja di salah satu instansi pemerintah. Bukan instansi pemerintah ya. Berat ini. BUMN kepanjangan dari apa Kak? Badan usaha milik Nagoya. Sebelum di bahasa perasaan saya kerja di kantor pos. Di kantor pos Blora. Setelah di kantor pos Blora ya 1-2 biasalah. Terus sempat
selama 3 tahun di kantor pos. Setelah itu sempat juga di salah satu jasa ekspedisi, tapi nggak di Blora. Dulu kantor posnya di Blora, terus kemudian 3 tahun lanjut di jasa ekspedisi, salah satu jasa ekspedisi ya, cuma di Brebes. Gitu, di Brebes. Jadi memang berhubungan dengan antar mengantar. Antar mengantar. Atau jangan-jangan ijazahnya S1 antar mengantar, jangan-jangan ini ya. S1 kurir. Culik menculik. Karena Culik. antar mengantarnya juga perlu keahlian khusus ya. Betul. Iya. Pengasan. Nah itu. Gitu ya. Dulunya berarti pendidikannya memang antar mengantar. Orang mengantar dan culik menculik. Saya suka nih culik nih. Culik. Dulu latar belakangnya saya guru dong. Oh, guru. Jadi saya latar belakangnya S1 pendidikan matematika. Gitu. Guru matematika. Oh, guru matematika. Guru matematika cuma ya banting setir ke yang realistis. Realistis ya. Yang realistis. Memang karena pekerjaan terbatas atau memang secara naluri atau ada tujuan yang lain kenapa melenceng? Pertama karena ya kebutuhan ya, karena kebutuhan. Oh, kebutuhan. Karena kita tahu kan, sama-sama Iya. tahu gitu. Kepepet berarti ya, Kak ya? Enggak. Kan kepepet Kak, karena Kedesek. Kecopet. terjepit keadaan ya. Terjepit keadaan jadi Oh, itu. ya kita tahu sama tahu lah kalau guru sebelum diangkat PNS diangkat. Mau diangkat PNS? Mau. Upacara yuk, upacara. Berempat mau. Jangan. Saya teleponkan Sekda dulu ya, biar diangkat. Kan tahu lah, tahu. Nah, kebetulan saya mentalnya yang kurang kuat nih kalau harus gitu dulu gitu. Harus ngabdi dulu dan lain-lain. Kurang kuat jadilah ya banting setir, coba ngelamar sini situ. Sebelum di kantor pos malah di dealer. Ya itulah dealer salah satu lah, gak usah disebut. Dealer. Dealer motor. Mocin. Jangan mengerucut dong, tolong dong. Dealer motor. Dealer motor setahun. Terus Sebagai apa kan? Sebagai apa? Di yang di mana? Antar mengantar juga ya, jangan-jangan. Antar Oh iya loh. motor. Oh ternyata iya loh. Iya. Di dealer itu saya waktu itu posisinya adalah admin head, kepala admin, cuma karena ya itulah tugasnya tetap rangkap. Sempet lu ikut ngantar motor gitu. Nah, Jadi salah satu orang tuh, Mas mau beli gini udah selesai, diantarkan lah itu motor. Saya dong ikut ngantar dong. oh. Ternyata nggak jauh-jauh ya. Iya, berarti memang kau kan jiwanya antar Antar. Culik. Culik. Teman-teman yang mau diantar mungkin bisa ya. Diantar ke pelaminan. Oh iya dong. Diantar ke Iya pelaminan. dong. Diantar ke pelaminan dong lewatnya bahasa perasaan. Oh, nah ini Bahasa promosi ini ya perasaan. sekalian ya. Sekalian. Oke, berarti habis lulus sempat jadi guru nggak? Guru les. Oh. Guru les jadi nggak ngabdi tapi lebih memilih ke ikut masuk ke bimbel atau ngelesi secara privat gitu. Sempat itu selama 6 bulan. 6 bulan setelah lulus kerjanya saya itu. Di sekolah belum berarti ya? Di sekolah belum, cuma PPL aja. Jadi belum merasakan guru di kelas belum ya, nggak apa-apa. Tapi ingin secara hati nurani gimana? Secara hati nurani. Yo, Hanura. Berat nih kalau hati nurani. Ayo, Hanura gimana nih? Rasa ingin ngajar di depan murid tuh ada. Cuma ya gimana gitu. Gimana gitu? Kebutuhan Laki-laki lah. Laki-laki. Iya. Jadi memang Copet kebutuhan ya. Dicopet ya, kebutuhan. berarti emang nggak kukuh tipikal yang apa ya? Ya dia itu ya melakukan apa yang diingini memang. Kalau emang pengennya yang realistis menurut Kak Kukuh untuk memenuhi kebutuhan ya memenuhi kebutuhan daripada mengorbankan ya. Iya. Karena menurut saya tuh setelah perjalanan itu jadi kayak kerja itu enak kalau kita nyaman gitu, nyaman di satu pekerjaan apapun sih sebenarnya, nggak harus kita harus wira swasta atau apa ya, dimanapun Anda bekerja sebisa mungkin tuh kerja yang nyaman karena alih-alih pendapatan kalau saya ya, karena pekerjaan jangka panjang nggak cuma untuk kita tapi juga untuk keluarga, itu enak yang nyaman karena
nanti kesehatan mental. Iya. Menurut saya kesehatan mental itu Investasi berarti investasi gitu loh, kesehatan mental. Jadi kerja di ini gajinya gede tapi nggak nyaman, gila lama-lama. Bener. Jadi itu balik lagi ke pengalaman kerja di mana. Nah itu sempat saya rasakan di yang terakhir nih sebelum di Bahasa Perasaan. Jadi itu saya sempat kerja di situ, cuma nggak sesuai sama hati gitu. Terus nggak nyaman, gaji gede, tapi nggak nyaman karena beberapa faktor ya, banyak faktor nggak nyaman. Akhirnya itu sudah. Saya turun 6 kilo, Bapak. 6 kilo. Karena nggak nyaman. Oh. Atau angkat-angkat mungkin. Harusnya kalau angkat berat saya jadi kekar dong, Iya. tapi enggak. 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 Karena ininya sama ininya udah enggak nyaman. Atau mungkin Kak Kuku ini tipikal yang apa ya, memang dia pemikir gitu, maksudnya Yes. perlu kenyamanan. Beberapa kita disclaimer ya, maksudnya masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang memang dia nggak nyaman tapi dijalani ya nggak masalah juga Ya, Kak ya, ya, nggak nggak masalah ya. Tapi kalau aku tipikalnya yang penting nyaman. Yang penting dulu. nyaman dulu. Karena memang tadi apa, kesehatan Kesehatan mental mental. Kesehatan. Kesehatan mental. yang Jiwa, mental, pikiran. Kalau saya itu jauh juga dari keluarga. jauh juga kan waktu itu di Brebes kan. Udah nikah waktu itu Pak? Sudah nikah dan si kecil baru keluar tuh. Keluar rumah sakit atau Keluar dari rahim itu. Oh. Jadi umur saya ninggal anak istri ketika si kecil usia 13 bulan, sekitar 13 bulan. Masanya tuh anak kecil tumbuh lagi lucu-lucunya tuh, merangkak ada itu. Tinggal rasanya enggak deh. Sudah pulang aja. Jadi family man tuh. Family man dong, Family family man. man. Di family man ya. Jadi memang kita sebaiknya menganalisa diri sendiri ya. Maksudnya kita tipikal yang seperti apa, nyamannya di mana. Kalau misalnya pikirannya memang di rumah, ya tadi kembali lagi ke orangnya masing-masing. Dekat Kalau- keluarga. Nah, kalau dia misalnya gaji gede tapi jauh dari keluarga, milih mana? Gaji apa lebih dekat dengan keluarga tapi gajinya memang nggak segede yang luar kota Ya, luar tadi kota. ya. Itu sebuah pilihan. Dua pilihan. Iya. Gitu. Sambil diminum nggak? Oh, siap. Terima kasih. Tegang sekali Ah, ini kayaknya. iya. Dudukan loh. Mau dipijet dulu ini. Bisa terap. Kayak interogasi gitu, aku punya salah apa? Iya. Nggak apa, ini kan kayaknya kenal lebih dekat ya. Nah, Jadi supaya betul. tahu seperti apa Kak Kuko kalau Kak kali Kuko, ini ya. ya. Iya, jadi sebelum di Bahasa Perasaan di ekspedisi tadi ya, ekspedisi, kantor pos, kemudian Dealer juga. dulu sempat guru, tapi sarjana pendidikan. Sarjana. Matematika lah. Makin tekun, makin tidak karuan katanya ya. Iya. Emang gitu. Iya. Makin itu masih tidak karuan. Makin tidak karuan. Tidak karuan, bener. Ini jokes dari Klik pelipur lara ya. Ada yang masih ingat? Tolong dong angkatan tua. Klik pelipur lara. Oke, berarti memang habis itu di Bahasa Di Bahasa Perasaan. Perasaan. Kenapa milih Bahasa Perasaan? Jujur ini ya. Jujur. Ojo ngelem loh. Ngelem. Selamatkan saya. Halo. Kenapa di Bahasa Perasaan? Apa ya? Ini ceritanya panjang nih kalau ngomongin Bahasa Perasaan. Kenapa di Bahasa Perasaan ceritanya panjang. Jadi setelah balik lagi setelah dari Brebes tuh, saya memutuskan untuk sudah aku mau berdikari gitu kan. Mau berdikari. Nah, di situ saya punya usaha sama istri, sudah dijalani karena sudah sesuai ya, pengennya apa kita jalani enak-enak aja. Cuma ya namanya usaha naik turun, berhasil atau gagal. Nah kebetulan usahanya tuh pas down, jadi harus survive, apalagi kita harus survive, harus itu anak istri gitu. Kemudian kebetulan bapak owner Bapak owner siapa ini? Sebagai apa? udah bapak owner ini memang boleh disebut gitu. Apa? Gak apa-apa. Nah, apa? Ya, jenis perjalanan. Perjalanan. Oh, Gak iya. apa-apa. Kita nanti lebih dekat. Iya betul. Kebetulan ketika saya down saya sudah aduh bingung mau apa gitu kan. Anak istri harus makan, kontrakan harus bayar. Kebetulan
Bapak owner bahasa perasaan kan nawarin gitu dan nawarin kerjaan. Dan kenapa saya mau karena sebelum seperti semasif ini ya bahasa perasaan ya dulu saya tahu perjalanannya bahasa perasaan seperti apa. Seperti apa ya? Seperti apa ya gitulah. Oh, gitu. nggak bisa saya deskripsikan karena apa ya? Nggak terjal atau maksudnya gimana? Naik Ya, turun. ya terjal, ya penuh usaha, effort kami tahu, saya tahu. Kebetulan waktu saya nikah pun cikal bahasa perasaan itu sudah ada ternyata. Saya lihat hasil kan sempat diposting foto nikahannya gitu. Nggak tahu tapi kayak fotonya itu ada feel-nya gitu. Beda film. Ada soul, ada rasanya. Itu kalau saya Ada maunya ya? Ada saja. Ada maunya. Ada maunya jelas. jelas dong. Iya. Gitu, jadi fotonya tuh ada rasanya. Jadi sebelum kenapa saya mengiyakan mau nggak kerja di bahasa perasaan, ikut gabung di bahasa perasaan, saya sudah tahu track recordnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah di situ oke, saya mau. Jadi memang dulu langsung direct ya kayak menawarkan ya, karena saat itu memang Kak Dimas sudah di sini ya. Oh iya, di sudah sini. di sini. Cuma memang saat jobdesk masih kewalahan. Dan Kak Dimas juga sempat ngadmin juga ya. Ngadmin Dan juga campur-campur Kak. Mungkin Kak. Harus sendirian. Berdua. Maka dari itu bismillah kayaknya perlu ada yang bantu lagi. Jadi memang saya bahasanya Kak gelem atau mau bantu di sini enggak gitu. Jadi sama sekali nggak ada kata kerja. Misalnya istilah ya. Misalnya mau bantu enggak, dan memang bantunya yang tadi yang admin. Yes. Karena memang Kak Ugo orangnya pas, maksudnya pas ya. itu secara feel untuk pelayanan itu oke banget. Jadi memang harus sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas, maksudnya jangan dipaksa gitu. Kalau misalnya memang bakatnya di bawah layar ya, kalau dipaksa di depan layar, nah itu saya tipikalnya seperti itu. Jadi Kak Dimas ya pas di bawah layar, Kak Ugo pas di depan layar seperti itu. Ya. Berarti memang dulu itu ya namanya dengan Ajakan. Iya, ajakan gitu. Iya, ajakan. Berarti murni ya Kak ya, nggak nyogok ya? Enggak nyogok. Nggak pakai uang pelijen gitu? tidak ada karena tidak ada uang. Iya. Jadi memang Kak Kuku ini teman SMP SMA ya. Yes. Jadi memang secara perekrutan enggak sulit. Nggak sulit ya? Enggak sulit, tepat karena memang sudah tahu karakternya seperti apa. Jadi penting memang untuk merekrut karyawan atau merekrut yang membantu untuk usaha itu memang perlu tahu luar dalam. Harus tahu bibit bobotnya ya Kak ya? Betul, kemampuannya Betul. sesuai dengan yang kita butuhkan atau enggak. Ya. Dan kebetulan cocok sampai saat ini. Semoga Alhamdulillah. betah. Alhamdulillah. Semoga betah. Insya Allah. Terus, Karena gimana? karena latar belakangnya guru juga kan, jadi Guru. pelayanan kepada klien yang datang juga nggak canggung gitu. Kayaknya jadi kepake juga tuh ilmu. Iya. Ilmu guru kan kepake juga gitu. Iya. Nyaman juga. Karena juga track record saya juga di admin juga kan, kantor pos admin di jasa ekspedisi yang sana juga posisinya ya kepala kantor ya admin ya semuanya, tapi kebanyakan admin. Di dealer pun juga kepala admin, jadi di sini pun admin. Ketemu banyak orang berarti ya? Ketemu banyak orang, jadi sudah nggak canggung. Nah, Nyaman-nyaman aja jadi kerja. iya. Jadi memang sudah setahun, kemudian sesuai dengan pengalaman ya Kak ya? Sesuai pengalaman. Terus yang dirasakan selama setahun di bahasa apa ya? Yang dirasakan ini, Dirasakan apa? yang dirasakan di bahasa perasaan sih Terpahit asem. Iya. banyak senengnya. Oh, Banyak ini. senengnya. Ini ada maunya ini. Bos. Bon bos. Bisa diatur. Bundara, Bundara. Udah ada di situ. Bundara gitu. Jadi banyak senengnya karena kebetulan
kerja itu kayak nggak kerja loh. Beberapa teman sekarang di mana? Gitu. Terus aja sekarang saya di bahasa perasaan. Oh, di bahasa perasaan. Tahu itu orangnya yang tanya itu. Kayaknya enggak. Tahu ya. Cuma basa-basi aja. Nggak tahu berarti ya. Tapi yang bikin kesel tuh mukanya loh. Oh gitu. Mukanya tuh kayak perasaan gitu. Padahal mereka nggak tahu. Sudah berapa lama gitu kan? Lama kan? Sudah hampir setahun lah waktu itu, sebelum setahun ya. Sudah hampir setahun lah. Oh, gitu. Enak, dia bilang. Ya enak, aku dolan aja dibayar. Saya bilang gitu. Karena ya gimana? Orang saya kerja di sini juga nggak bisa dibilang kerja ya. Kalau saya pribadi sih lebih kayak dolan ketemu temen, ngobrol sambil tak tiktuk dibayar. Jadi ya banyak senengnya gitu. Setiap hari ketemu teman-teman yang sudah satu frekuensi, enak ngobrol, enak kerja. Itu yang pertama. Yang pertama seneng karena ketemu itu, dolan-dolan. Terus yang kedua ilmu. Rasanya seneng gitu. Terus ilmu yang di sini itu ilmu baru untuk saya, yang saya juga suka gitu. Caranya menghadapi klien pun itu juga ilmu baru juga. Bagaimana apa ya? Apa sih? Berkomunikasi yang baik seperti apa gitu. Terus semoga sih nanti kedepannya juga akan dapat ilmu-ilmu baru lagi gitu. Jadi yang dirasakan memang nyaman ya. Nyaman. Jadi memang lingkungan yang nyaman, maksudnya lingkungan nyaman itu teman-temannya maksudnya ya. Iya. Maksudnya, situasi rekan-rekan kerja, Rekan-rekan itu juga mempengaruhi ya. Betul. Terutama itu sih kalau saya ya, terutama rekan kerjanya. Rekan kerja. Kalau tempat kerjanya seperti apa nggak pernah jadi masalah. Yang itu kan penting kan rekan kerja seperti apa. Rekan kerja yang bisa saling support, saling mendukung gitu, saling mau apa ya, bisa berkembang bareng gitu, belajar bareng, bertumbuh bareng. Iya, kemudian tadi ada rasa nyaman, kemudian ada ilmu baru. Ilmu ya. baru. Karena memang sebetulnya ilmu komunikasi ini nggak hanya di usaha ya, maksudnya semua usaha itu perlu ya, perlu komunikasi Kak Dim ya. Betul. Jadi bagaimana cara menghadapi klien, bagaimana semacam memberi sentuhan pelayanan yang sampai ke perasaan itu kan langka sekali, maksudnya itu sangat perlu. Dan bahasa perasaan kan dikenalnya kan pelayanan ramah gitu ya, itu kan dekat ini kakak ini Saudara ini. jadi emang keramahannya itu sangat mendukung sekali bahasa perasaan dan itu penting. Keramahan itu penting dalam pelayanan, dalam itu. Oke. Terus kemudian gini Kak, ada yang tanya misalnya Kak ini kan sebagai admin ya? Sebagai admin, kira-kira gimana perasaannya jika ini neng kono yo kudu iso moto, padahal saat ini belum bisa moto ya? Ya, belum. Nah, itu perasaannya gimana, padahal kan memang jobdesknya masing-masing. Itu gimana Kak? Saya rasa kan potensi orang-orang kan beda-beda. Potensi tiap orang beda. Dan potensi itu bisa digali. Tapi menurut saya ketika kita sudah tahu potensi kita di mana, maksimalkan dulu potensimu di mana. Ketika itu sudah optimal, ketambahan ini nih potensi yang mau digali, potensi yang kita cari, yang dari belajar, dari ketemu orang, ngobrol, ilmu baru, pengetahuan baru. Nah, itu akan kayaknya enak gitu, saling melengkapi. Potensimu sendiri sudah ada, sudah ketemu, sudah maksimal, tambahi potensi baru lagi gitu. Ketika mungkin bahasa perasaan melihat saya potensinya di admin, ya saya akan maksimal di admin gitu. Fokus ke admin dulu. Nah, nanti di luar admin itu ada ilmu baru yang harus saya pelajari. Gitu. Saya yakin sih suatu hari nanti juga pengennya saya bisa gitu. Pasti bisa. Cuma ya saya tahu potensi saya, kapasitas saya, jadi saya belajarnya sedikit-sedikit gitu. Gak bisa yang belajar langsung instan gitu. Nah, ini yang tanya tolong mengerti ya. Misalnya kerja di obat gitu, nggak semuanya bisa meracik obat. Betul, ya. betul. Sudah ada posisinya masing-masing. Misal dia yang bagian jualan itu ada sendiri. Iya. Kemudian yang racik obat tentu dia
nggak bisa jualan, maksudnya Iya, sudah job-desknya gitu Iya, ya. iya. Jadi teman-teman yang tanya tolong ini pahami ya. Sesuai porsinya kak ya. Sesuai porsi, cuma memang tidak membuka kemungkinan untuk next step. Next step, Kalau di betul. bahasa perasaan insya Allah masih bisa lah, maksudnya bisa untuk nanti Bisa. kedepannya ke fotografer. Insya Allah, cita-cita. Iya, lawang memang alatnya kan sudah ada ya. Yes. Maksudnya nggak akan menemui kesulitan, tinggal kesempatannya saja. Belajar dari step-stepnya akan insya Allah bisa ya kak. Insya Allah. Bisa. Siap belajar ya Pak. Kalau kak Dimas Semangat. mandanya Allah seperti apa ini orangnya? Tampan Aku, dong. Tampan. Tampan dan Tampan. Sambil gini-gini. Iya. Tampan dan beriman. Tampan dan beriman. Orangnya gimana ya? Humble lah. Humble. Mau apa? Mau apa? Minta apa? Ramah. Ramah. Yang pertama ramah banget. Ramah dan suka menabung ya kak ya. Suka menabung. Tabungannya banyak ini. Banyak di warung kopi. Saya kopi berarti. Iya. Kemudian memang ramah sekali ya kak. Ramah ya. sekali. Dan sifat ramah ini memang sangat efektif juga untuk pelayanan. Pelayanan admin ya khususnya ya. Admin, betul. Komunikasi dengan verbal, kemudian teks, WhatsApp itu kan tetap orang pasti merasakan ya. Ya. Maksudnya ini adminnya cuek atau memang ramah dari kata-katanya kan kadang bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, kemudian untuk Kak Kukuh ini tujuannya ke depan di bahasa-bahasaan dulu deh, tujuannya pengen apa ini di bahasa-bahasaan? Di bahasa perasaan. Iya. Secara spesifik sih Kudeta. di bahasa perasaan semoga untuk membantu meringankan Ya. pekerjaan Pak. Pengennya nanti bisa apa ya, selain admin juga, selain pelayanan tapi juga bisa foto studio. Itu jangka pendeknya pengennya di foto studio. Karena kayaknya lah nyaman aja di foto di studio gitu. Foto studio. Fotografer maksudnya? Fotografer di studio. Pengen bisa moto berarti ya? Yo men. Kak, kasih Kak. Bisa. Suhu. Nggak pengen foto dulu sebelum difoto. Nah, Sebelum moto. Bapak, Ibu, istri, saya. Mari kita foto keluarga dulu. iya. Tolong waktunya disempatkan. Ini untuk mamanya Gendra ini. Namanya Gendra, tolong dibantu ini sudah pengen foto ini ya. Jadi emang foto itu cukup sekali ya. Iya. Maksudnya satu kali saja, tapi yang terbaik Yes. ya sudah Iya. bisa dikenang untuk selamanya. Berkesan ya kak ya? Berkesan, karena kita kan terpacu terhadap waktu ya, terpacu. Buat teman-teman di luar sana, tolong sempatkan foto. Keluarga Foto terutama keluarga ya. terutama. Terutama. Sempatkan. Bapak Orang tua, Ibu. Bapak Ibu. Mumpung ya. Yes, mumpung masih ada. Nah itu, oke gitu saja Kak Ugo. Jadi memang ini konten pertama Kak Dim ya, Iya. Lebih Pertama. dekat. Lebih dekat. lebih dekat. Ini bintang tamu pertama ini Belepotan. Kak Kuko jadi sebagai admin frontlinernya bahasa perasaan. Semoga sukses ya Kak. Amin, Semoga, amin. apa yang ada di sini bisa bermanfaat lah. Apa Amin, yang siap. diberikan biar barokah terus. Amin, Barokah. amin. Mohon bantuannya kakak-kakak, susu. Siap. Gitu, semoga saya bisa berkembang lebih baik. Siap. Oke, langsung kita tutup Kak. Tutup. Oke, gitu. Berarti kita ketemu lanjut di konten berikutnya. Tetap di lebih Dekat. ya.